Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Siang semuanya ya. Mohon maaf ada keterlambatan ya, karena hal-hal teknis ya. Hari ini jam pertamanya kalian bahas tryout sosiologi yang kemarin ya. Kalian silahkan buka soal kalian kemarin ya, soal-soal tryout. Nanti kita bahas ya. Kalian buka soalnya dulu ya. Soalnya udah ada ya, udah di-share kan ya? Oke, kalian silahkan buka soalnya ya. Kakak juga buka soalnya ya. Soal kakak juga ada di HP ya. Sebentar. Sosiologi itu dimulai dari soal nomor 31 ya. Oke, nomor 31 langsung aja kita bahas. Kalian silakan buka soalnya sambil lihat pembahasannya di monitor kalian masing-masing ya. Nomor 31 itu materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 masih materi pengantar ilmu sosiologi. Submaterinya itu manfaat ya atau peran
sosiologi di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di sini ya nomor 31 soalnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan perceraian diperkirakan semakin meningkat ya, diperkirakan semakin meningkat seiring dengan melemahnya nilai-nilai peranata keluarga di era modern dan globalisasi. Nah, kalau di sini kalau kalian menjawab soal sosiologi itu jangan mikir terlalu jauh ya, lihat kata kunci di tiap soal. Nah, di situ ada kata diperkirakan ya. Diperkirakan, jadi sosiologi itu karena ada globalisasi, modernisasi, sosiologi memperkirakan ya nilai-nilai peranata keluarga itu melemah sehingga muncul banyak KDRT dan perceraian. Nah, kalau di sini dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya Kak. Oh ya. Maaf, soalnya belum kelihatan, Kak. Suaranya belum, ya bentar. Ini udah. Recording in progress. Oke, udah kedengeran belum? Soal, Kak, soal. Soalnya belum di-share. Belum kelihatan di monitor saya. Oh. PPT-nya. Yang lain gimana tuh? Soalnya masih belum terlihat ini. Di screen saya belum. Yang lain gimana nih? Belum ada juga, Kak, belum ada. Coba ulangi lagi ya. Udah ada. Udah kelihatan belum? Di teososiologi, Kak. Di page-nya. Page-nya turunin ke page 3. Bisa.
Udah muncul belum? Ya, Kak. Udah? Ya udah, kalian buka soalnya ya. Berarti kita agak cepet nih karena agak terlambat. Oke. Kalian buka soalnya, kita bahas dari soal nomor 31 ya. Nomor 31 tadi KDRT ya dan perceraian itu diperkirakan semakin meningkat seiring dengan melemahnya nilai-nilai peranata keluarga di era modernisasi dan globalisasi. Nah, di situ ada kata kunci diperkirakan ya. Jadi kalau kalian menjawab soal sosiologi, itu kalian nggak usah berpikir terlalu jauh. Lihat kata kunci di tiap soal. Nah, kalau di situ ada kata diperkirakan, sosiologi itu berarti punya fungsi atau punya peran sebagai apa? Sebagai pembuat ramalan sosiologis ya. Jadi nomor 31 itu jawabannya yang D ya, pembuat ramalan sosiologis. Tapi ramalan sosiologi ya, kalau di sini penjelasannya itu beda dengan ramalannya paranormal gitu ya. Kalau sosiologi ramalannya berdasarkan data, tapi kalau paranormal itu spekulatif atau menduga-duga gitu ya. Sosiologi ramalannya bersifat berbasis data dan empiris atau berdasarkan kenyataan ya atau pengalaman kayak gitu. Jadi nomor 31 itu jawabannya yang D ya. Kalau yang A ahli riset, berarti dia kalau yang A itu mungkin soalnya seperti ini. Jadi kayak dia meneliti tentang perceraian, meneliti tentang kekerasan KDRT, cuma penelitian doang gitu tuh. Terus nanti dari riset tadi nanti menghasilkan teori atau menghasilkan apa tuh? Sebentar ya. Apa tuh penyelesaian masalah ya, penyelesaian masalah. Kemudian kalau di sini konsultan kebijakan publik itu biasanya digunakan untuk perencanaan pembangunan ya. Jadi misalnya pemerintah mau melakukan pembangunan, dia minta saran atau minta saran sama ahli sosiologi ya, kayak gitu. Kalau pekerja sosial itu biasanya lulusan sosiologi itu nanti kerja di LSM, itu berarti pekerja sosial. Kalau pendidik jelas jadi guru gitu ya. Oke, nomor 31 itu jawabannya yang D ya, domba. Akan lanjutin ke nomor 32 ya. Seorang anak yang berprestasi dipuji oleh para gurunya sehingga ia makin giat belajar ya. Fenomena tersebut paling tepat dianalisis dengan menggunakan teori apa? Seorang anak dipuji agar sehingga dia giat belajar. Nah, di sini ya, nomor 32 itu materi teori pertukaran sosial ya. Teori pertukaran sosial dengan tokohnya George Homans ya, George Homans. Jadi nanti kakak jelasin teori yang 32 yang A, yang B, yang C, D, E. Cuma nomor 32 kalau di sini dipuji, kemudian dia giat belajar. Itu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial itu apa sih Kak? Nah, di sini udah kakak ada di PPT-nya udah ada ya. Jadi teori pertukaran sosial itu berangkat dari asumsi. Kalau saya memberi, kamu juga memberi. Saya kasih pujian supaya kamu lebih giat belajar. Kayak gitu tuh ya. Kemudian interaksi atau hubungan sosial itu punya kemirikan dengan transaksi ekonomi, yaitu kegiatan untung dan rugi. Nah, pemberian hadiah merupakan basis meningkatnya integrasi masyarakat. Hadiah itu nggak hanya hadiah berupa barang ya, hadiah itu termasuk pujian itu merupakan hadiah. Nah, contoh interaksi pertukaran itu nanti bisa antara suami istri ya. Suami ngasih nafkah ya, nanti istri berbakti kayak gitu tuh. Orang tua, anak, guru, siswa, kemudian kepala desa dengan warga, penjual dan pembeli, kemudian dengan patron klien. Patron itu kayak pelindung ya. Jadi nomor 32 itu materi pertukaran sosial ya. Dari berangkat dari asumsi saya memberi, engkau juga memberi kayak gitu. Oke, jadi kalau yang nomor 32 itu jawabannya yang B ya, bebek. Nah, lalu teori interaksionisme simbolik itu apa sih Kak? Nah, di sini kalian bisa
materi kelas 10 juga ya tentang paradigma atau pandangan sosiologi. Jadi pandangan sosiologi itu dibagi 3 ya, struktural dan struktural fungsional dan struktural konflik. Yang fungsional sama konflik itu masuk ke sosiologi makro, sedangkan kalau hubungannya dengan interaksionisme simbolik itu sosiologi mikro karena hubungannya dengan interaksi manusia. Nah, kalau struktural fungsional ya, yang A ini kan yang 32A itu kan interaksionisme simbolik ya. Jadi interaksionisme simbolik itu masyarakat berinteraksi menggunakan simbol-simbol ya. Salah satu contohnya adalah Herbert Mead ya. Herbert Mead. Kayak Herbert Mead itu ada act, thing, meaning ya. Jadi ada act, tindakan, thing itu benda, meaning, makna. Kayak misalnya nih orang kaya itu dicirikan dengan tas mewah misalnya kayak gitu tuh, mobil mewah. Jadi orang kaya dicirikan dengan tas mewah ya. Pas dia liburan ke luar negeri pakai barang-barang branded atau pakai jet pribadi. Berarti tindakan dia menggunakan jet pribadi atau barang branded itu menunjukkan dia orang kaya. Itu interaksionisme simbolik. Jadi ada simbol, ada act, tindakan, thing, dan meaning. Thing itu bendanya, meaning makna. Tindakan dia menggunakan jet pribadi tadi berarti itu tindakannya. Thing ya, bendanya jet pribadi, meaning menandakan orang kaya. Itu teori interaksionisme simbolik. Kalau yang C, teori fungsionalisme struktural atau di sini kakak nulisnya struktural fungsional ya. Salah satu tokohnya itu nanti ada Emile Durkheim ya, ada Robert K. Merton dan lain-lain ya. Nah, kalau di sini struktural fungsional intinya masyarakat menjalankan fungsinya masing-masing ya. Jadi masyarakat itu saling tergantung, saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu tuh ya. Kalau struktural konflik, kalau tadi fungsional itu saling masyarakat punya fungsi masing-masing, saling membutuhkan. Misalnya di sekolah itu ada guru, ada TU, ada tukang OB-nya kayak gitu tuh, ada siswanya. Mereka saling menjalankan fungsinya masing-masing sehingga tercipta integrasi atau persatuan di sistem itu berarti struktural fungsional. Tapi kalau masyarakat saling bersaing memperebutkan sesuatu itu berarti pakainya struktural konflik kayak gitu tuh ya. Struktural konflik tokohnya banyak. Kalau di sini ada Lewis Coulter ya, salah satu tokohnya Lewis Coulter kayak gitu. Jadi kayak misalnya perebutan kekuasaan itu masuknya ke struktural konflik. Konflik antara buruh dan majikan, bourgeois sama proletar itu pakainya struktural konflik kayak gitu ya. Kalau postmodernisme itu berarti kajian sosiologi ya. Jadi ada sosiologi klasik, ada sosiologi modern dan sosiologi setelah modern, postmodern. Itu terjadi kalau postmodern itu setelah Perang Dunia I ya. Kakak nggak jelasin lebih lanjut karena rempong ya nanti ya. Oke, nomor 32 itu jawabannya yang B, teori pertukaran sosial. Ingat asumsinya adalah saya memberi, engkau juga memberi. Jadi kayak gitu. Nomor 32 jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 33 ya. Nomor 33 ini masih materi kelas 10. Materi apa? Di sini ada 2 pengendara sepeda motor yang bertabrakan di jalan raya karena kurang hati-hati. Nah, ini materi tindakan dan interaksi sosial kayak gitu tuh. Nah, kalian lihat dulu ya, di situ kan opsinya ada kata tindakan dan interaksi. Apa bedanya tindakan dan interaksi? Tindakan sosial itu adalah tindakan yang berorientasi orang lain dan bermakna subjektif. Jadi kata ulangi lagi, tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi orang lain. Jadi tindakan kita itu ada kaitannya dengan orang lain. Kalau nggak ada kaitannya kita ngelamun, itu bukan tindakan sosial gitu ya. Harus ada kaitannya dengan orang lain dan bermakna subjektif. Motifnya itu, subjektif itu artinya motif atau tujuan kita melakukan tindakan itu yang tahu ya kita, bukan orang lain. Itu tindakan sosial. Kemudian ada interaksi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Berarti kalau saling mempengaruhi hubungan itu nggak bisa satu orang doang, harus minimal 2 orang. Nah, kita lihat ciri-ciri interaksi sosial itu yang pertama lebih dari 1 orang.
adanya kontak sosial. Kontak sosial itu cara kita berkomunikasi. Bisa ketemu langsung, bisa enggak gitu. Kalau ketemu langsung berarti kontak sosial primer, bisa kalau kayak Zoom kayak kita ini namanya kontak sosial sekunder. Kemudian dalam interaksi itu juga harus ada komunikasi, ada tujuan. Kalian berinteraksi itu tujuannya apa kayak gitu. Terus ada dimensi waktu. Interaksi itu nggak hanya terjadi sekarang, bisa kemarin, bisa sekarang, bisa yang akan datang. Jadi kayak gitu ya, interaksi sosial cirinya seperti itu. Tindakan sosial tadi udah kakak jelasin ya, tindakan yang berorientasi orang lain dan bermakna subjektif. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, ada pengendara sepeda motor yang bertabrakan, apakah itu tindakan dan interaksi? Dua-duanya bukan gitu ya. Karena tindakan itu merupakan tindakan spontan gitu ya. Siapa yang mau ditabrakkan gitu. Kalau tindakan itu misalnya soalnya sengaja menabrakkan karena balas dendam, nah itu baru tindakan gitu ya. Baru tindakan sosial. Jadi nomor 33, kalau kalian lihat optionnya, yang A, tabrakan antara dua orang sepeda motor tadi ya, itu bukan tindakan sosial karena tindakan tersebut tidak diarahkan ke orang lain. Jadi itu benar ya, bukan tindakan sosial karena tabrakan itu tindakan yang spontan gitu ya, nggak disengaja. Makanya dia tidak dikategorikan sebagai tindakan sosial. Jadi nomor 33 itu A ya. Nomor 33 A. Nah, B, C, D, E itu kurang tepat ya. Kenapa bisa dikatakan walaupun dia ketemu gitu ya, itu bukan tindakan ya, bukan interaksi. Karena tadi ya kata kuncinya adalah tabrakan itu terjadi spontanitas, tidak ada keinginan untuk tabrakan kan gitu ya. Nomor 33 jawabannya A. Kakak lanjutin ke nomor 34 ya. Nomor 34 itu materi penyimpangan sosial ya. Penyimpangan sosial ini kelas 11 kalau nggak salah. Penyimpangan sosial itu dibedakan menjadi sifatnya menjadi dua ya, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan sekunder menurut Kuli ditandai dengan adanya, nah di sini penjelasannya perbedaan penyimpangan yang primer dan sekunder adalah yang pertama, kalau primer penyimpangan itu masih sekali, 2 kali dilakukan, sekali kayak gitu tuh atau 2 kali. Berarti jarang ya, karena jarang dan biasanya penyimpangannya itu ringan, makanya dia masih diterima oleh masyarakat kayak gitu tuh. Masih diterima di masyarakat. Sedangkan kalau sekunder itu sudah ditolak masyarakat. Ini bedanya penyimpangan primer dan sekunder ya. Kalau primer masih diterima, kalau sekunder sudah ditolak. Kenapa masih diterima? Karena jarang dilakukan. Sedangkan kalau sekunder udah berulang-ulang, terus-menerus dilakukan. Sehingga kalau yang primer karena masih jarang, itu dia belum ada cap atau belum ada label atau belum ada konsep diri bahwa dia seorang penyimpang. Sedangkan kalau sekunder karena sudah berulang-ulang, sudah ada konsep diri sebagai penyimpang. Dia tukang nyuri kayak gitu tuh. Kalau ada kata tukang ya berarti dia udah sering berulang-ulang sampai masyarakat memberikan cap, sampai ada konsep diri menganggap dirinya emang saya tukang ini kok kayak gitu tuh, tukang nyuri misalnya kayak gitu. Ada konsep diri atau cap ya sebagai penyimpang. Kalau primer itu situasional ya, jadi terpaksa bohong, terpaksa apa, nah itu situasional. Sedangkan kalau sekunder, penyimpangan itu sudah dianggap jalan hidup. Kadang-kadang orang nyuri itu malah dianggap pekerjaan gitu ya. Jadi kalau di sini yang ditanyakan penyimpangan sekunder ditandai dengan adanya apa sih? Ditandai dengan yang C, sudah muncul konsep diri sebagai penyimpang gitu ya. Oh emang saya tukang ini, nah itu berarti ada konsep diri atau ada label pada dirinya bahwa dia itu penyimpang. Oke, nomor 34 itu yang C ya. Yang C, nah kenapa enggak yang D Kak? Atau yang D ya? Ya kalau kelompok, walaupun dilakukan kelompok, tapi kalau masih sekali masih dikatakan primer gitu. Oke, nomor 34 jawabannya yang C. Kakak lanjutin ke nomor 35, itu materi pengendalian sosial ya, materi pengendalian sosial.
Kalau kalian ingat, pengendalian sosial itu macam-macam. Kalau berdasarkan caranya ya, kalau berdasarkan caranya ada pengendalian yang dilakukan dengan cara paksaan atau koersif. Ada yang dilakukan dengan cara ajakan atau persuasif. Kalau sifatnya ada yang dilakukan sebelum, ada yang dilakukan setelah gitu tuh. Kalau sebelum kejadian berarti pengendalian itu tindakan pencegahan atau preventif. Kalau setelah namanya persuasif. Nah, kalau di sini berdasarkan soal masuk kategori mana ya? Pemerintah melakukan berbagai hal untuk menekan penyebaran virus COVID melalui pemberlakuan PSBB ya, yang melarang warga mengadakan kerumunan, melakukan razia penggunaan masker. Jadi pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan terkait COVID ya, PSBB, kemudian melakukan razia penggunaan masker, pembatasan waktu operasional transportasi publik, sampai penutupan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Ya. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat adanya mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan adalah sebenarnya ini tindakannya preventif ya, pencegahan ya. Cuma kalau seperti itu namanya apa? Nah, di sini nomor 35 ya, cara pengendalian sosial selain yang kakak jelasin tadi, ternyata ada macam-macam lagi. Ada istilah compulsory, pervasif, fraudulence, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita lihat ya, compulsory itu apa sih? Compulsory itu rekayasa sosial, berupa pengendalian situasi yang bertujuan memaksa masyarakat agar taat atau aturan. Jadi ada rekayasa, oke? Berupa pengendalian situasi. Ya berarti kalau kalian lihat soal nomor 35 ini rekayasa, bukan rekayasa. Pemerintah memberlakukan PSBB, pemerintah memberlakukan razia, pembatasan jam operasional transportasi umum dan lain-lain itu rekayasa, gitu ya. Kalau pervasi apa Kak? Nah, kalau pervasi itu penyampaian nilai dan norma yang dilakukan terus menerus ya. Misalnya pemerintah mengumumkan bahwa masyarakat harus memakai masker double, itu berarti pervasi ya. Kemudian kalau di situ ada fraudulence itu pengendalian sosial yang dilakukan orang gede gitu ya, orang dewasa terhadap anak-anak yang melakukan penyimpangan. Jadi misalnya ada anaknya bohong, terus orang tuanya mengingatkan, itu disebut fraudulence gitu. Kalau persuasif tadi kan ajakan, koersif ini paksaan ya. Nah, nomor 35 itu jawabannya compulsory ya, rekayasa sosial. Kakak lanjutin lagi ya, nomor 35 C ya. Nomor 36 di sini bisa masuk materi diferensiasi sosial, bisa masuk materi ketimpangan sosial ya. Nah, kakak ambil ke ketimpangan sosial itu masuk kelas 12 ya, materi kelas 12 itu ada materi ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu kan banyak ya macamnya ya, ada ketimpangan ekonomi, nanti munculnya kemiskinan dan lain-lain, ada ketimpangan pendidikan. Nah, kalau di sini ketimpangan gender ya, ketimpangan gender. Kalian tahu ya bedanya jenis kelamin sama gender? Kalau jenis kelamin kan laki-laki perempuan tapi nggak bisa diubah bawaan lahir ya, sedangkan kalau gender laki-laki dan perempuan itu berhubungan dengan peran sosial. Kalau perempuan biasanya perannya di sektor domestik, kalau laki-laki itu biasanya di sektor publik nyari nafkah gitu ya, kalau perempuan di rumah. Nah, kalau peran sosial itu bisa dipertukarkan, bisa ditukar, laki-laki bisa di rumah, perempuan nyari yang kerja itu bisa gitu ya. Nah, di Indonesia itu masih ada ketimpangan gender gitu ya. Adanya sebagian anggapan di dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional dan irasional ya. Perempuan itu perasaannya sensitif gitu ya, emosional, irasional. Gara-gara anggapan tersebut mengakibatkan perempuan dipinggirkan dari ruang publik dan dibatasi perannya di sektor domestik dan sektor rumah tangga. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan adanya konsep apa. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ketimpangan gender yang terjadi terhadap perempuan itu diantaranya ada subordinasi, ada marginalisasi ya, ada stereotip, diskriminasi gender, komodifikasi, dan beban ganda. Nah, kalian baca satu-satu. Subordinasi itu apa sih Kak? Subordinasi itu
sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting gitu ya, karena perempuan dianggap emosional, irasional gitu ya. Emosional itu bukan marah-marah ya, sensitif. Nah, misalnya akhirnya misalnya di kantor perempuan itu nggak bisa tuh jadi manajer misalnya, ya jadi karyawan biasa. Nanti kalau jadi manajer dia pengambilan keputusannya berdasarkan perasaan lagi misalnya gitu. Itu namanya subordinasi, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Kemudian ada marginalisasi, berarti peminggiran publik, peminggiran perempuan dalam ruang publik khususnya dalam sektor ekonomi. Jadi perempuan nggak boleh kerja di rumah aja, berarti kan itu peminggiran ya. Dia nggak boleh di sektor publik, dia hanya boleh di sektor domestik. Nah, gara-gara marginalisasi atau istilah lainnya domestifikasi ini, dampaknya adalah pemiskinan. Itu merupakan proses pemiskinan secara ekonomi. Akhirnya apa, perempuan itu nggak bisa mandiri karena disuruh di rumah aja kayak gitu. Kemudian ada stereotip ya, jadi diskriminasi gender terhadap perempuan selanjutnya adalah stereotip. Stereotip berarti kan prasangka ya. Kenapa muncul prasangka? Karena ada pelabelan atau penandaan terhadap perempuan, terhadap perempuan. Nah, label-label ya, kayak tadi tuh perempuan itu irasional, perempuan emosional, karena label-label tadi menjadikan perempuan itu termarginalisasi, tersubordinasi, dipinggirkan, dianggap gak penting kayak gitu tuh, gara-gara ada label tadi. Itu bermula dari stereotip. Kemudian ada diskriminasi gender. Diskriminasi itu berarti perbedaan perlakuan ya. Pemberdayaan perlakuan perempuan di sektor publik ya, baik di sektor ekonomi maupun pendidikan. Kayak perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya, perempuan nggak usah di rumah aja, perempuan nggak usah sekolah, itu namanya diskriminasi gender gitu ya. Atau di pekerjaan ya, ini khusus laki-laki, perempuan nggak bisa, itu diskriminasi. Kemudian ada komodifikasi ya, komodifikasi itu usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi tubuh perempuan ya. Mohon maaf, misalnya dijadikan PSK, nah itu namanya komodifikasi. Kemudian beban ganda atau burden ya, beban ganda itu biasanya muncul karena kemiskinan di keluarga ya. Karena kemiskinan di keluarga ya, perempuan itu jadi punya dua beban ganda ya. Selain dia mengurus rumah tangga ya, udah kerja capek siang bersih-bersihin semuanya, ditambah dia harus kerja gitu tuh, itu namanya beban ganda atau burden, istilahnya burden. Biasanya munculnya beban ganda ini karena apa? Faktor kemiskinan, bisa karena faktor budaya ya. Nah, kalau dari soal nomor 36 ya, di sini ya, ilustrasi tersebut tadi tuh perempuan emosional dan irasional, akhirnya dia dibatasi perannya di sektor publik ya, dia hanya disuruh di sektor domestik atau di rumah tangga ngurus rumah. Itu merupakan bentuk apa tuh? Bentuk subordinasi dan diskriminasi ya. Jadi dia didiskriminasi. Kalau stereotip harus ada pelabelan di situ. Nah, di situ nggak ada kata kunci pelabelan gitu ya. Kalau kekerasan di sini kan nggak ada yang menunjukkan kekerasan ya. Kalau yang poin A itu tuh nggak ada yang menunjukkan kekerasan. Kalau yang C itu salahnya di beban kerja ganda ya. Salahnya di beban kerja ganda atau burden tadi. Kalau yang D salahnya di stereotip. Kalau yang E ya di situ nggak ada komersialisasi atau komodifikasi tadi tuh, menjadikan eksploitasi tubuh perempuan gitu ya. Jadi nomor 36 yang paling tepat adalah yang B, subordinasi dan diskriminasi. Oke, kakak lanjut ke nomor 37 ya. Nomor 37 ini materi materi stratifikasi sosial ya, stratifikasi sosial. Nah, kalau kalian lihat ya dari soal ini, menurut Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat ya. Kalau yang sejajar atau horizontal itu disebut diferensiasi. Kalau bertingkat atau sifatnya vertikal itu namanya stratifikasi gitu ya. Dasar atau inti adanya lapisan dalam masyarakat adalah ketidakseimbangan dalam hal apa? Nah, di sini nih, kenapa muncul stratifikasi? Kalian lihat penyebabnya. Yang pertama, adanya sesuatu yang dihargai. Ya, misalnya, kalau
sarjana itu lebih dihargai daripada yang lulusan SMA. Nah, itu berarti akhirnya muncullah stratifikasi di bidang pendidikan ya, ada sesuatu yang lebih dihargai. Kemudian adanya perbedaan akses untuk menduduki posisi tertentu ya. Nah, adanya perbedaan akses untuk menduduki posisi tertentu. Orang yang punya kekayaan lebih akan mudah sekolah, akan mudah dalam melakukan usaha gitu ya, wira swasta misalnya kayak gitu. Dia punya modal. Nah, jadi karena dia punya akses, karena dia punya kekayaan misalnya kayak gitu ya, dia bisa menduduki posisi tertentu. Sedangkan orang miskin mau makan aja susah, apalagi sekolah tinggi. Makanya di situ ada perbedaan akses sehingga memunculkan apa? Stratifikasi di masyarakat. Nah, yang ketiga, ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban ya. Jadi kalau manajer pasti dia hak dan kewajibannya lebih besar, karyawan juga lebih, berarti kalau karyawan lebih kecil. Akhirnya karena pembagian hak dan kewajiban yang nggak sama tadi, muncullah stratifikasi. Gitu ya. Berarti nomor 37, dasar atau inti adanya lapisan atau stratifikasi dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Oke, jadi nomor 37 jawabannya yang D ya, domba. Kita lanjutin ke nomor 38 ya. Nomor 38 ini bisa masuk ke materi teori masalah sosial ya. Teori masalah sosial. Nah, 38 ini kalau masalah sosial itu kan materi kelas 11 ya. Materi kelas 11 semester 1 kalau nggak salah. Nah, tapi kita bahas teorinya, bukan masalahnya. Kalau masalah sosial itu kan macam-macam. Nah, kita bahas teorinya. Salah satu teorinya adalah teorinya Talcott-Parsons ya. Di sini, di dalam keluarganya, seorang anak lebih diutamakan orang tuanya dibandingkan anak-anak yang lain. Sedangkan kalau di sekolah, seorang siswa diperlakukan sama dengan siswa yang lain oleh para gurunya. Ya. Kalau di keluarganya, dia lebih diutamakan. Ya, iyalah dia anak keluarga itu gitu ya, daripada orang lain. Sedangkan kalau di sekolah itu antara anak satu dengan anak yang lain itu diperlakukan sama. Nah, di sini hal ini mengacu pada konsep variabel pola Talcott-Parsons yang termuat dalam kategori dikotomi apa? Wah, soal apa ini Kak? Nah, jadi gini, Talcott-Parsons itu punya teori itu disebut teori kalau di sini kan variabel pola ya, atau istilah lainnya sebentar Kakak agak lupa. Dilema universal ya. Jadi teorinya namanya dilema universal. Kadang-kadang masyarakat ini berada di dua hal yang dilematis. Kadang-kadang harus seperti ini, kadang-kadang harus seperti ini. Nah, kalian lihat ya di PPT-nya ya, menurut Parsons ya, variabel polanya itu ya atau dilemanya itu terbagi menjadi dua. Kadang-kadang partikularisme, kadang-kadang universalisme. Nah, kalau kalau partikularisme ya, kalau di keluarga seorang anak diutamakan, partikular ya. Kalau di sekolah itu seorang anak itu bersifat universal ya, diperlakukan sama oleh gurunya. Berarti kalau berdasarkan soal itu kan partikularisme dan universalisme ya. Nah, tapi di situ ada afektif neutral. Apa itu Kak? Nah, kalau afektif kebalikannya itu afektif neutral. Kalau di rumah itu affectivity. Hubungan antara anak dan orang tua itu berdasarkan afeksi, kasih sayang atas dasar emosi gitu ya, kasih sayang. Sedangkan kalau di sekolah kasih sayangnya itu bersifat netral, afektif neutrality. Kasih sayang bersifat netral, makanya hubungan antar guru mereka saling menyayangi tapi nggak atas dasar emosi, biasa aja kayak gitu tuh ya. Kemudian dilema yang selanjutnya itu diffuseness dan specificity ya. Diffuseness dan specificity. Kalau di rumah ya, kalau kita melakukan satu kesalahan, melanggar aturan, itu kita dimarahinya itu bisa nyampe kemana-mana. Walaupun kesalahan kita cuma satu, tapi nanti kita dimarahinya bisa nyampe kemana-mana ya, merebet kemana-mana. Tapi kalau di sekolah itu spesifik. Kamu salahnya ini ya, berarti
hukumannya ya berdasarkan kesalahan kamu itu ya, nggak merembet kemana-mana. Oke, itu kalau di sekolah itu seperti itu ya. Kalau di rumah diffuseness, kalau di sekolah spesifik. Jadi kalau di rumah kayak bingung tuh, diffuseness ya, kebingungan ya, saya kesalahannya ini tapi kok bisa nyampe ke sini-sini hukumannya, nah kayak gitu. Jadi kita dilema ya, kadang-kadang di masyarakat itu dilema. Selanjutnya quality ya, kebalikannya itu performance. Kalau di masyarakat yang masih tradisional, yang lebih diutamakan itu kalian bobot, bebet, bibit kayak gitu tuh ya, asal usul anak siapa. Tapi kalau di masyarakat yang masih yang udah modern di perkotaan kayak gitu tuh, yang dilihat nggak kamu anaknya siapa, tapi kamu bisa apa ya, kemampuan atau performance yang bisa kalian tunjukkan kayak gitu. Nah yang terakhir ya, konsep dilema universalnya Tucker Parson itu adalah collective orientation versus self orientation. Kolektif ini berarti tujuan bersama atau self orientation ya, individualis. Nah kalau collective orientation, tujuan bersama itu biasanya di masyarakat yang masih tradisional, mereka masih mementingkan kepentingan kelompok atau tujuan bersama. Sedangkan kalau di masyarakat perkotaan, karena mereka lebih cenderung individualis, yang diutamakan adalah tujuan diri sendiri gitu ya, atau kepentingan di diri. Oke, jadi penjelasannya seperti itu ya, poin-poin nomor 38. Nah, kalau dari soal ini jawabannya adalah yang universalism dan partikularisme. Universalism itu berarti diperlakukan sama di sekolah, partikularisme itu kalian lebih diutamakan ketika di rumah. Nomor 38 jawabannya yang C ya. Kakak lanjutin lagi ke nomor 39 ya. Nomor 39. Nah, di sini 2 orang rekan kerja yang awalnya membuka usaha bersama terlibat konflik ketika usaha yang dirintis keduanya mengalami kebangkrutan. Keduanya kemudian sepakat membagi aset usaha mereka secara adil. Nah, dari kasus tersebut dapat diketahui proses sosial berturut-turut sebagai berikut. Nomor 39 itu materi interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu ada yang bersifat positif, ada yang negatif. Kalau positif itu asosiatif, kalau yang negatif disosiatif. Kalian lihat dulu yang negatif hanya ada 3. Diawali dari persaingan atau kompetisi, kemudian berujung pada adanya kontravensi berujung adanya konflik ya. Kontravensi itu apa sih Kak? Kontravensi itu konflik tapi masih tersembunyi. Misalnya kalian nggak setuju dengan pendapat orang lain, menyangkal pendapat orang lain, itu konflik tapi masih tersembunyi. Nah, istilahnya konflik yang masih tersembunyi itu kontravensi. Nah, kontravensi selain menyangkal pendapat orang lain, bisa dengan kalian gibahin di belakang atau gosip, nyebarin fitnah, tindakan rasisme, itu kontravensi. Tapi kalau udah berantem secara terbuka, nggak dengan sembunyi-sembunyi, itu namanya udah konflik atau pertentangan. Itu yang bisa ya, kompetisi, kontravensi, konflik. Nah, kita lihat ke yang positif atau asosiatif. Wah, itu banyak sekali. Yang pertama ada toleransi. Sikap saling menghargai ya, positif tuh interaksinya. Interaksi tadi apa? Hubungan timbal balik antar 2 orang yang saling mempengaruhi. Toleransi, akulturasi, asimilasi. Udah tahu ini ya, jelas itu positif. Nah, yang positif lagi adanya kerjasama. Nah, kerjasama itu anaknya banyak ya. Kerjasama itu anaknya banyak. Kalau kerjasama bersihin masjid, misalnya gitu tuh, bersihin kampung, itu namanya kerja bakti atau gotong royong kayak gitu. Kemudian kalau kerjasama menerima pemimpin baru, namanya kooptasi. Jadi misalnya kalian dapat ketua kelas baru, terus kalian, saya nggak mau ketua kelasnya ini, berarti kalian nggak melakukan kerjasama dalam bentuk kooptasi. Kalau kalian menerima, itu kalian berarti melakukan kerjasama, namanya kooptasi. Kemudian kalau kerjasamanya gabungan partai, itu disebut koalisi gitu ya. Kalau kerjasama ternyata gabungan perusahaan, misalnya PT, atau PT itu kan gabungan saham ya, atau CV, atau firma, itu namanya joint venture gitu ya, joint venture. Atau misalnya Shopee sama JNE ya, itu juga joint venture gitu tuh ya, kerjasama atau gabungan 2 perusahaan, kerjasama 2 perusahaan, namanya joint venture. Terus di situ tuh ada bargaining tuh tawar menawar.
Kenapa tawar-menawar bentuk kerjasama? Karena tujuannya tawar-menawar itu untuk mencapai kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Nah, kalau tawar-menawar itu istilahnya bargaining. Nah, selanjutnya bentuk interaksi yang positif selain tadi itu ada toleransi, terus ada kerjasama. Bentuk selanjutnya adalah namanya akomodasi ya. Akomodasi itu apa sih? Proses penyelesaian konflik ya. Jadi kalau konflik itu negatif, tapi kalau penyelesaiannya itu positif atau asosiatif. Nah, penyelesaian konflik itu istilahnya akomodasi. Nah, penyelesaian konflik macam-macam. Ada 20-an lebih ya. Nah, di situ kakak jelasin cuma 5 ya, cuma 5. Yang pertama ada kompromi. Kompromi itu ketika dua pihak yang berkonflik ini punya kesepakatan untuk saling meredakan tuntutan. Mereka ya udahlah, kita selesaiin aja ya. Itu berarti kompromi. Yang kedua, konsiliasi. Konsiliasi ini harus ada pihak ketiga yang menjadi konsiliasi. Kata kuncinya itu kan mempertemukan pihak yang berselisih. Jadi pihak yang mempertemukan ini disebut konsiliator, pihak ketiga yang mempertemukan disebut konsiliator gitu ya. Jadi konsiliasi kata kuncinya mempertemukan. Kemudian mediasi ini berarti ketika pihak ketiga hanya menengahi, hanya memberikan nasihat tanpa mengambil keputusan, itu mediasi. Pihak ketiganya disebut mediator. Kalau pihak ketiganya mengambil keputusan, namanya arbitrasi, orangnya disebut arbitrator. Kalau masalahnya dibawa ke hukum, berarti pihak ketiganya hakim ya, dibawa ke pengadilan, namanya adjudikasi. Nah, kalau dari soal ini ya, dua orang rekan kerja yang awalnya membuka usaha bersama, berarti kan mereka ada gabungan perusahaan ya, namanya joint venture. Kemudian mereka terlibat konflik, berarti selanjutnya kan mereka terjadi konflik ya. Yang ketiga, keduanya kemudian sepakat. Nah, di situ ada kesepakatan bersama, namanya kompromi ya. Jadi jawabannya nomor 39 itu yang C. Tadi udah kakak jelasin ya, kontravensi, kooptasi itu apa dan lain-lain ya. Jadi nomor 39 jawabannya yang C ya, joint venture, konflik, dan kompromi. Kakak lanjutin ke soal nomor 40 ya. Dewasa ini kekerasan makin marak ya terjadi di Indonesia, baik kekerasan politik, kekerasan sosial budaya maupun kekerasan yang bernuansa keagamaan. Kekerasan juga terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik, di rumah tangga. Berarti kan KDRT ya, selain di tempat umum, kekerasan itu juga terjadi di rumah kayak gitu. Kekerasan yang terjadi di ruang publik, nah yang ditanyakan kan yang di ruang publik ya. Kekerasan yang terjadi di ruang publik antara lain diakibatkan oleh adanya faktor berikut kecuali ya. Kalian lihat, penyebab kekerasan yang terjadi di ruang publik adalah yang pertama berkembangnya primordialisme. Primordialisme itu mengistimewakan apa yang kita bawa sejak lahir. Misalnya agama, wah agama saya ini nih yang paling top. Tapi kalian bawa ke ruang publik, ke tempat umum, kan nggak boleh ya. Akhirnya muncul kekerasan kayak gitu tuh. Jadi yang A itu betul ya, betul. Yang A itu betul. Kita yang B ya, berkembangnya pemberitaan yang cenderung bias etnik. Jadi mendiskriminasi atau melihat etnis tertentu dipandang rendah ya, bias etnik ya, atau ya muncul sikap rasisme atau apa, itu bias etnik. Nah selanjutnya, kekerasan sudah melembaga dan diterima sebagian kelompok masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Jadi menurut sebagian masyarakat, konflik itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan. Akhirnya muncul kekerasan. Jadi kekerasan ya muncul karena primordialisme, pemberitaan yang bias etnik sudah diterima untuk penyelesaian konflik. Yang D, karena berkembangnya budaya kekerasan itu betul ya. Selanjutnya berkembangnya sikap etnosentris ya, sikap merendahkan budaya lain, itu juga penyebab kekerasan di ruang publik. Nah yang kecuali itu yang E ya, berkembangnya sikap xenocentrisme. Apa itu xenocentrisme? Xenocentrisme adalah pandangan yang menganggap budaya lain itu lebih baik. Ketika kalian menganggap budaya lebih baik kan nggak mungkin kalian merendahkan ya, nggak mungkin muncul sikap etnosentris. Jadi kebalikannya etnosentris itu xenocentris. Xenocentris itu justru membuat kita kayak apa tuh, budaya lebih baik, kayak kita akhirnya mau belajar ya budaya mereka.
Jadi nomor 40 kecuali yang E ya, berkembangnya xenocentris. Kalau ethnocentris itu tindakan merendahkan budaya lain, kalau xenocentris itu tindakan menganggap budaya lain itu lebih baik. 40 yang E, kakak lanjutin ke nomor 41 ya. 41 ini materi perubahan sosial, tapi materi ke teorinya ya, teorinya. Nah, perubahan sosial itu dibagi menjadi dua ya, ada teori linier dan teori siklus. Kalau linier, perubahan di masyarakat itu berkembang ke arah tertentu. Jadi kalian bisa lihat panahnya ya. Jadi misalnya masyarakat itu akan berkembang dari primitif, tradisional ke modern. Kalau udah modern, kan kakak bilang ke arah tertentu ya. Kalau udah modern berarti mereka nggak akan balik ke primitif lagi, stuck di situ. Tapi kalau teori siklus bisa aja kembali lagi seperti dulu kayak gitu tuh ya. Jadi konsepnya di situ. Masyarakat itu akan ada pengulangan ya. Jadi kalau siklus itu kata kuncinya ada pengulangan. Kayak style baju di tahun 80-an itu bisa aja nanti muncul di tahun 2022. Kayak gitu tuh, style itu bisa balik lagi. Itu berarti teori siklus. Nah, kalau teori linier itu pendukungnya, kalian pernah dengar Auguste Comte ya? Kalau Comte itu teorinya dia pendukung teori linier. Jadi kayak tahap teologis, metafisik, positivistik. Ya, itu berarti linier ya. Masyarakat dari tahap teologis akan berkembang ke metafisik, akan berkembang ke arah positivistik. Kalau udah positivistik ya nggak akan balik lagi ke teologis. Tapi kalau teori siklus bisa aja masyarakat balik lagi ke ini ya, masyarakat zaman dulu. Nah, salah satu pendukung teori siklus adalah Pitirim Sorokin. Nah, kalau Pitirim Sorokin itu ada 3 tahap ya, ideasional, sensasional, idealistik. Ideasional itu kayak menganggap Tuhan ini yang punya apa tuh ya, yang merupakan nilai terbenar ya, nilai terbenar. Kalau sensasional atau indrawi, jadi yang dilihat itu bukan kebenaran itu bukan dari mutlak dari Tuhan. Kebenaran itu muncul berdasarkan apa yang dilihat mata, didengar telinga, yang bisa dirasakan. Jadi kalau ideasional itu kayak kalau kalian ingat materi kelas 11 ya, materi abad pertengahan, ideasional itu kayak tahap abad pertengahan atau dark age-nya gitu ya. Kemudian kalau sensasional itu tahap ketika Renaissance ya, tahap Renaissance ya, kayak gitu tuh. Tahap Renaissance ketika fokusnya adalah duniawi ya, fokusnya duniawi. Sedangkan kalau idealistis kan gini ya, kalau tadi Auguste Comte kalau masyarakat itu udah ke duniawi nggak mungkin dia balik lagi ke Tuhan. Tapi kalau idealistis enggak, dia bisa aja jadi campuran antara Tuhan dan duniawi. Jadi bisa balik lagi tuh Tuhan ya, balik ke Tuhan lagi, tapi ada campuran dengan unsur duniawi gitu tuh. Namanya tahap idealistis kayak gitu. Jadi Pitirim ini penganut teori siklus ya. Nah, kalau di sini ya, adapun merupakan ciri fase ideasional yang ditanyakan kan fase pertama ya. Fase pertama itu berarti yang A ya, memiliki prinsip atau dasar berpikir yang menyatakan Tuhan sebagai realitas tertinggi dan nilai benar gitu. Jadi kalau yang ideasional itu fokusnya di Tuhan, kalau sensasional itu duniawi, kalau idealistis itu campuran ya, Tuhan dan duniawi ya. Singkatnya kayak gitulah ya. Jadi nomor 41 itu jawabannya A. Kalau B itu tahap sensasional ya. Kalau yang C itu juga sensasional, yang D itu juga sensasional, yang E itu idealistis. Kakak lanjutin ke nomor 42, itu masuk materi bisa kelas 10 ya, penelitian sosial ya. Nah, di sini terdapat teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Misalnya peneliti ingin meneliti tentang pola pembinaan olahraga bulu tangkis, maka sampel yang diambil adalah pelatih-pelatih bulu tangkis yang memiliki kompetensi di bidang ini. Teknik ini biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Teknik dimaksud adalah, nah di sini kalian bisa lihat teknik-teknik sampling. Sampling itu teknik pengambilan sampel. Jadi ada populasi, ada sampel ya. Nah, sampling itu ada macam-macam ya, ada purposive, random,
stratified, cluster, dan incidental. Kalau purposive berarti purpose itu kata kuncinya adalah tujuan gitu ya. Jadi metode pengumpulan sampel yang memiliki tujuan khusus atau spesifik ya. Kemudian samplingnya itu berdasarkan tujuannya gitu ya. Kemudian kalau random berarti sampelnya diacak ya, diacak ya. Kalau diacak berarti sampelnya itu harus sejenis. Misalnya sampelnya kelas 10 ya, kelas 10 semua. Nggak boleh ngambil kelas 11 gitu ya. Misalnya 10 IPS ya, harus IPS semua, harus homogen karena diacak, itu random. Kalau stratified itu punya lapisan atau strata. Misalnya sampel SD berapa, yang lulusan SD berapa, sampel yang lulusan SMP, SMA sampai sarjana berapa, itu berarti stratified, punya lapisan. Kalau cluster itu berarti penyeleksian ya, penyeleksian misalnya cluster itu bisa penyeleksian misalnya yang ranking 1 sampai ranking 10 cluster A, ranking 11 sampai ranking 20 itu cluster B ya, itu berarti cluster ya berdasarkan penyeleksian. Kemudian kalau insidental berarti kan tiba-tiba ya, kebetulan kalian nemu itu insidental. Kalau soal nomor 42 ya, kalau di sini kan sampel dengan pertimbangan khusus ya. Kalau pembinaan bulu tangkis berarti diambil yang pelatih bulu tangkis, itu berarti kan purposive berdasarkan tujuan ya. Nomor 42 ya, tujuan atau tujuan khusus atau yang spesifik. Nomor 42 itu jawabannya A ya. Jadi kalian bisa bedakin purposive, random, stratified, cluster, dan incidental. Oke, lanjutin ke nomor 43 ya. 43 itu materi konflik sosial ya. Konflik sosial enggak ada di sini ya. Konflik sosial antar kelompok dapat terjadi karena faktor berikut ini ya. Jadi ini jawabannya semuanya benar ya. Satu itu benar, konflik itu muncul karena perubahan yang tidak direncanakan ya. Misalnya adanya kayak pandemi kayak itu, tiba-tiba banyak yang di PHK ya, kemudian orang berebut pekerjaan ya, itu akhirnya muncul konflik. Itu kan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan struktural ya, perubahan struktural itu biasanya kebijakan ya, pemerintah membuat kebijakan tapi kayak mendiskriminasikan kelompok tertentu, akhirnya muncul konflik ya. Perubahan struktural, satu benar, dua benar, tiga benar ya. Perubahan yang tidak dipahami ya, perubahan yang tidak dipahami juga bisa memunculkan konflik ya, karena muncul pro kontra kan akhirnya di masyarakat. Terus perubahan yang tidak seimbang ya, memunculkan cultural lag atau kesenjangan budaya. Oke, nomor 43 itu jawabannya E ya, benar semua. Kakak lanjutin ke nomor 44, itu materi integrasi sosial ya. 44 integrasi sosial ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, soalnya panjang kali itu ya. Di sebuah pesantren yang sudah berusia puluhan tahun, sebagai sebuah sistem sosial, keteraturan di pesantren tersebut ditandai dengan adanya hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik. Dan hubungan tersebut saling tergantung antara santri dan pengasuh, antara santri dan pengasuh saling tergantung. Berarti integrasinya itu kan vertikal ya. Kemudian antara santri dengan pengajar ya, itu juga kemudian para santri yang memiliki latar belakang sosial dan kelas sosial yang sama memudahkan para pengelola pesantren dalam menjalankan kurikulum pendidikan yang ada. Nah, antar santri itu kelas sosialnya sama, berarti integrasi mereka integrasi horizontal juga ya. Kemudian ya, hubungan antar santri dan para pengajar berlangsung harmonis. Demikian pula dengan hubungan sesama santri. Dari ilustrasi tersebut, analisis sosiologis yang dapat diambil antara lain menyebutkan, satu, lihat ya, integrasi sosial dipengaruhi oleh adanya faktor homogenitas. Benar nggak sih? Semakin homogen berarti semakin mudah adanya integrasi. Itu betul ya. Kalau orangnya semakin macam-macam, persatuan itu semakin susah. Tapi kalau sejenis ya, orang di pondok ya, santri, guru, kemudian kiainya ya sejenis ya, punya latar belakang yang hampir mirip atau homogen, itu semakin cepat. Satu benar berarti otomatis, tiga benar ya, integrasi sosialnya itu bersifat fungsional. Kalau fungsional itu saling membutuhkan gitu ya. Kemudian
Dua, terdapat integrasi secara vertikal dan horizontal. Benar ya, tadi kan antar santri dengan pengasuhnya saling menghormati, antar santri juga saling menghormati, berarti vertikal horizontal. Yang empat, persaingan menentukan kadar integrasi sosial. Nah, di situ tadi kan nggak dijelaskan tentang persaingan ya, berarti poin 4 itu salah ya. Jadi yang benar, poin yang benar itu hanya 1, 2, 3, berarti jawabannya yang A. Oke, itu kalian bisa lihat ya, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi. Yang pertama, besar kecilnya kelompok. Semakin kelompok itu kecil, semakin cepat. Homogenitas kelompok, kalau semakin homogen, semakin cepat. Kalau heterogen, semakin lambat gitu ya. Mobilitas geografis yang jarang. Semakin orang itu jarang kemana-mana, berarti kan semakin jarang, berarti semakin dia mengenal lingkungannya. Semakin jarang kemana-mana, semakin dia mengenal lingkungannya. Hubungannya semakin kuat, nggak renggang. Tapi dia nggak kenal lingkungannya, kemana-mana mulu, tapi nggak kenal tetangganya. Integrasinya itu semakin susah. Jadi semakin jarang mobilitas geografis, itu semakin mudah integrasi. Terus semakin efektif komunikasi ya juga semakin mudah gitu ya. Nomor 44 jawabannya A. Terakhir nomor 45, kalau di sini ada kelompok primer dan sekunder ya. Bedanya apa kelompok primer dan sekunder? Kalau primer, kalau dilihat dari jumlah anggotanya, kalau primer sedikit, kalau sekunder banyak. Kalau pola interaksinya, kalau primer interaksinya itu lebih ke tatap muka, ketemu langsung. Sedangkan kalau sekunder itu interaksinya dengan media atau bersifat sekunder gitu ya. Kayak lewat grup kayak gitu tuh. Kalau interaksinya, kalau primer itu mereka berinteraksi atas dasar kasih sayang atau afeksi. Sedangkan kalau sekunder itu interaksinya itu bersifat rasional dan kayak kepentingan ya, karena mereka berinteraksi antar dasar kepentingan doang. Kemudian kalau intensitas interaksi, kalau primer mereka interaksinya itu terus-menerus, kekal ya, lama, jangka panjang. Sedangkan kalau sekunder itu sementara gitu ya. Terakhir, nah contohnya kalau primer kayak suami istri, terus teman sama teman kalian. Tapi kalau yang sementara ya sebentar ya, kemudian mereka berinteraksi atas dasar kepentingan. Contohnya kayak dokter sama pasien, pemain dengan penonton. Nah kalau di sini yang ditekankan adalah kelompok sekunder berdasarkan pola interaksi berikut. Kalau kelompok sekunder itu berarti ya dokter, pasien, dan pemain penonton. Cuma poin 1 dan 3. 2, 4 itu suami istri dan sesama teman itu masuk ke kelompok sosial primer. Berarti 1 dan 3 aja jawabannya yang B ya, bebek. Nomor 45 jawabannya B. Nah ini kuncinya ya kalau kalian mau lihat. Oke ya, karena waktunya udah habis ya. Sekian ya. Semoga membantu ya. Mohon maaf tadi ada keterlambatan. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak.